Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya dalam acara Sabda Saban Hari. Kali ini, dalam pekan biasa ke-22, kita akan merenungkan apakah yang perlu bagi hidup kita, etika atau etiket, mana yang lebih penting seturut dengan kehidupan iman kita. Dan untuk itu kita akan berguru pada Injil Yesus Kristus yang pada pekan ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 14 sampai dengan 15, dan kemudian dilanjutkan ayat 21 sampai dengan 23. Mari kita dengar bersama-sama. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, beberapa waktu yang lalu saya ikut dalam sebuah seminar tentang generasi Z. Anda masuk generasi yang mana? Ya, kita kenal mulai tahun 1900-an orang mulai berpikir-pikir soal generasi ya. Ada lost generasi, ada great generation, ada juga muncul kemudian generasi baby boomer, lalu kemudian setelah baby boomer muncul generasi Z, generasi Y yang kemudian kita kenal sebagai generasi milenial, dan terakhir tentu generasi Z ya. Lalu nanti mungkin akan muncul lagi generasi selanjutnya ya. Nah, salah satu perbincangan yang menarik dalam seminar tentang generasi Z adalah perilaku generasi Z, yaitu generasi yang ya sekitar usia sekarang ya, mungkin sekitar 20-an tahun ya. Usia 20, usia 30 ya sekitar itu, yang ya rentang antara anak SMA, kuliah, dan mulai awal bekerja seperti itu. Beberapa narasumber dan juga beberapa peserta mengungkapkan bagaimana generasi Z ini dianggap sebagai generasi yang kurang peduli terhadap sopan santun, tata krama. Ada seorang dosen yang bercerita bagaimana mahasiswanya yang adalah juga generasi Z itu, susah kalau
suruh sopan dengan dosennya. Kadang-kadang mereka panggil dosennya juga sembarangan saja. Dan juga kadang-kadang mereka tidak hormat dengan dosen. Ya, jadi kalau zaman dulu katanya, zaman dia menjadi mahasiswa, nggak berani dia kemudian menuntut dosennya untuk, ya misalnya waktu bimbingan skripsi, ya kadang-kadang dosen kan sudah menyediakan waktu, tapi kan ada acara, mungkin dia tidak bisa. Lalu ya mahasiswanya bisa mengerti biasanya, tapi anak-anak zaman Z sekarang ini nggak mau tahu ya, mereka menurut dosennya mana udah janjian kok ya. Dan kadang-kadang menuntutnya ya dibilang tidak sopan karena mereka ya seperti menagih dan menyalahkan, dan juga ya kemudian kata-katanya juga lalu tidak sopan dan sebagainya ya. Padahal kan yang butuh mereka, dosen itu kan membantu ya. Harusnya mereka hormat pada dosen, begitu katanya. Tapi itulah. Maka dari pembicaraan itu saya jadi kemudian berpikir, apakah mereka sungguh-sungguh tidak tahu sopan santun, atau memang kita harus berbicara lain sekarang soal sopan santun. Apa itu sebenarnya sopan santun? Dan apakah itu menjadi sesuatu yang amat sangat penting? Kita sekarang selalu menginginkan anak-anak muda bisa sopan santun. Dan sopan santun selalu dikaitkan dengan apa yang kita alami dan kita lakukan dulu. Dan mungkin pada zaman sekarang, sopan santun mungkin harus berubah juga dipahami ya, tidak seperti dulu lagi. Mungkin yang dulu disebut sopan santun nggak terlalu penting lagi untuk sekarang ini. Nah, dalam pembicaraan tentang sopan santun, tentang moralitas, karena sopan santun adalah bagian dari norma-norma, maka kalau kita lihat tatanan norma, ada norma yang disebut sebagai norma moral atau orang sebut sebagai etika, dan ada orang yang disebut sebagai norma sopan santun yang orang sebut sebagai etiket. Dan kadang-kadang dua hal ini sering tercampur. Orang sering mengatakan apa yang sebenarnya masuk dalam etiket sebagai etika, dan sebaliknya tidak banyak orang bicara soal etika. Kadang-kadang orang lebih banyak soal etiket, tapi sudah merasa bahwa itu bicara soal etika. Ya, bedanya adalah etika itu adalah moralitas, filsafat moral, atau kita mengkritisi moral atau norma yang ada. Itulah etika. Dan etika tentu berpegang pada sesuatu yang lebih dasariah, yaitu penghormatan akan martabat manusia, akan hak asasi manusia. Sementara etiket lebih bicara soal sopan santun, tata krama, sesuatu yang perilaku atau tingkah laku yang dianggap itu baik ya, menurut orang-orang secara luar, secara kelihatan ya. Misalnya bagaimana kita bertemu dengan orang, menunduk atau bersalaman, atau bagaimana menyapa selamat pagi, itulah sopan santun. Tapi etika tentu lebih dalam daripada itu. Etika bukannya soal menyapa dan sebagainya, tapi soal bagaimana menghargai orang sesuai dengan martabat manusianya, menghargai dia sebagai orang yang berakal budi, sebagai orang yang berkehendak bebas, dan itu didengarkan. Maka moralitas atau etika bicara soal keadilan, tapi etiket bicara soal ya lemah lembut, baik buruk, atau baik buruk dalam artinya sopan tidak sopan, begitu saja. Tetapi tidak bicara lebih dalam soal yang paling penting, yaitu keadilan, hak asasi manusia, dan sebagainya. Dan hari ini Injil mengisahkan bagaimana Yesus juga dikritik oleh orang-orang Farisi karena murid-murid itu dianggap tidak sopan karena tidak melakukan tingkah laku yang dianggap sesuai dengan tata krama orang-orang Yahudi pada waktu itu. Misalnya, kalau mau makan mencuci tangan dulu misalnya. Nah, lalu Yesus lebih menjelaskan yang paling penting bukan soal etika, tata krama, tapi yang penting adalah etika. Jadi bukan etiket yang penting, tapi etika. Karena etika berbicara soal integritas orang. Sementara etiket itu hanya penampakan luar. Orang bisa saja beretiket, tapi tidak punya etika. Tapi orang beretika, pasti ya tentu saja mungkin etiketnya tidak terlalu baik, tetapi dasar dari etiket dia laksanakan. Kita masih ingat, dulu ada seorang gubernur di DKI Jakarta yang begitu bagus
peduli pada masyarakat, membela masyarakat, bersikap adil. Etikanya bagus, tetapi etiketnya kurang bagus karena dia suka bentak-bentak, omongnya keras, dan juga seperti orang yang kejam kalau pada orang yang bersalah. Jadi kadang-kadang orang punya etika bagus tapi etiketnya belum tentu bisa diterima orang. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mana yang berpenting? Etika atau etiket? Dan kalau kita lihat dari bacaan Injil hari ini, kita melihat Yesus yang tidak terlalu mempersalahkan soal etiket. Dia tidak terlalu mempersoalkan apakah murid-muridnya itu melakukan adat istiadat tata krama Yahudi yang harus mencuci tangan sebelum makan dan sebagainya. Tapi yang diminta oleh Yesus dari murid-muridnya adalah orang itu dari hatinya keluar yang baik. Karena bagi Yesus yang penting adalah orang punya hati yang baik, bukan hanya perilaku sopan santun yang baik, tapi hati yang baik. Hati yang baik adalah hati yang tidak berpikir atau mengusahakan tentang hal yang jahat. Jadi bukan pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, tetapi bagaimana hati yang membawa keadilan, menghargai orang lain. Tentu saja etiket adalah hal yang baik juga, karena etiket itu berasal dari moralitas, keinginan kita untuk menghargai orang lain. Lalu timbullah tata istiadat untuk menunjukkan bagaimana kita menghormati orang lain. Tetapi kalau tingkah laku yang baik itu tidak didasari pada hati yang sungguh menghargai orang lain, lalu etiket itu menjadi kosong saja. Atau Yesus mengatakan itulah orang-orang yang munafik. Orang-orang yang tidak ada kesatuan antara apa yang dilakukan secara kelihatan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Orang bisa saja menyalami Anda, orang bisa saja mengucapkan selamat pagi dengan baik pada Anda, tapi dia sedang membenci Anda, sedang merancangkan kejahatan untuk Anda. Bisa saja itu terjadi. Nah, Yesus lebih menginginkan orang yang tidak merancangkan kejahatan. Bukan hanya orang yang berbaik-baik, bermanis-manis pada Anda, selamat pagi, sopan, tunduk, dan sebagainya. Tapi yang penting orang tidak merancangkan kejahatan bagi Anda. Mana yang lebih penting? Itu toh bukan hanya soal bermanis-manis, tapi yang penting dia berbuat atau mempunyai kehendak yang baik terhadap Anda. Itu yang paling penting. Maka Yesus mengatakan bukan hal yang sepele-sepele itulah yang membuat orang najis, tetapi yang membuat najis adalah apa yang keluar dari hati kita. Etikalah yang penting. Etiket mungkin berkembang zaman menjadi agak lain. Tapi yang penting kalau orang bisa menghargai orang lain, maka etiketnya mungkin agak berbeda, tidak apa-apa. Yang penting kalau orang sungguh menghargai orang lain, dia bisa menemukan cara-cara yang mungkin tidak sama lagi dengan tata krama yang selama ini ada, tetapi sungguh orang akan merasakan bahwa dia dihargai kalau orang sungguh mempunyai hati yang menghormati, menghargai, respek pada orang lain. Sehingga dengan demikian boleh disimpulkan bahwa etika jauh lebih penting daripada etiket. Etiket tanpa etika itulah yang disebut sebagai kenajisan. Tapi etika meskipun tidak didukung dengan etiket yang sungguh-sungguh, masih bisa diterima oleh Yesus. Karena yang paling penting, orang itu mempunyai hati yang baik. Sebab dari hatilah muncul kenajisan kita. Ketika kita berpikir kejahatan, percabulan, keserakahan, iri, dan dengki. Semoga hidup kita sungguh hidup yang didasarkan pada etika yang benar. Dan bukan hanya dihiasi etiket-etiket saja. Tapi tentu saja yang paling baik ketika etika kita benar didukung dengan etiket. Itulah orang yang sempurna. Tapi yang paling penting, etika dahulu. Tuhan memberkati.